Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan.
Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan terangkat orang-orang yang bersuka cita, yang pagi hari ini rindu mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Seberapa banyak saudara percaya kekuatan dari Tuhan itu yang memberikan kita kemampuan dalam menghadapi kehidupan ini? Boleh lambaikan tangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguhlah Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kota benteng kami yang teguh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami hanya satu Tuhan. Kami mau merindu bersekutu denganmu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Shana mana ya ramu, ya nama sekana ya rama ya rama. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mengalami persekutuan. Pribadi lepas pribadi boleh berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Kami nyatakan Engkau baik. Kami nyatakan Engkau setia. Kau yang kami sembah Yesus. Syakana ya ramana ya ramu. Ya nama sekiranya ya ramu. Kau kekuatan kami, Kau gunung batu kami, kota benteng kami yang teguh. Mari sembah Dia, sembah Dia. Orakan nama ya ramu, ya ramu siana ya. Peluk erat kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Cengkram erat kami di dalam hadirat
hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini waktunya kami mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami sampai terdalam Tuhan. Biarlah Kau dapati kami di tempat ini menjadi pribadi yang selalu berkenan padamu Tuhan. Kami penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Ini seruan kami di hadapan-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita angkat tangan kita dan berkata, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari dengan kesungguhan-Mu katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari jemaat Tuhan bersama pemuji dari awal katakan, hanya dekat. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat. Kami peroleh kekuatan baru Tuhan. Ada kekuatan
keselamatanku. Mari dengan segenap hatimu angkat tanganmu dan berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. biarkan Roh-Mu Tinggal dalam hidupku, sungguh indah ini kerinduan setiap umatmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bawa kami Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. nikmati hadiratmu, Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari lebih lagi berseru, katakan, ku ingin selalu, yes, bersekutu denganmu, Shikana balaya raba syada ya rabo. menikmati hadiratmu, Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. mari dengan sungguh katakan, ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah mari kita sembah Dia. Shalabalabalabala, shalayalabalabalabalabalabalabala. Hanya dekat padamu kami tenang Tuhan. Hanya dekat padamu pertolongan kami ada. Hanya dekat padamu kekuatan kami ada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mendatangi Engkau dengan segenap kerinduan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kau kekuatanku, Kau perlindunganku, Kau pengharapanku. Hanya dekat-Mu Tuhan kami tenang. Mari lebih lagi sembah Dia. Mari dengan segenap hati dan kerinduanmu katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, surga Engkau mendengar. menikmati hadiratmu, Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah Mari jemaat Tuhan katakan, ku ingin selalu tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kami temukan sukacita, kekuatan dan pengharapan dalam hadirat-Mu. Tinggal dalam hidupku,
Sungguh indah bersama. Mari sekali lagi dengan sungguh katakan, ku ingin selalu. Perdengarkan suaramu sampai surga mendengar. Ini kerinduan setiap umatmu Tuhan. Biarkan rohmu sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya, selamanya kami mau bersekutu denganmu. Kami mau tinggal dalam hadiratmu. Selamanya indah, selamanya indah bersamamu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Tiada tempat yang lebih indah selain dalam hadirat Tuhan. Tiada tempat yang lebih indah selain bersekutu dengan Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi, sembah Dia, sembah Dia. Bertemu muka dengan muka, menikmati segala kebaikan, menikmati segala kemurahan. Oh haleluya. Ya Rabbana ya Rabbo, ya Rabbana ya Rabbo. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dengan wajahmu. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tak pernah berubah. Biarlah persekutuan kita dengan Dia pagi hari ini. Setiap pribadi mengalami kekuatan yang baru, mengalami sukacita yang baru. Bahkan yang sakit pun disembuhkan dalam hadirat-Nya. Jangan pernah berhenti menyembah, jangan pernah berhenti percaya. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dengan segenap hati kekuatan jiwamu, dengan segenap
Mari umat Tuhan sembah Dia, sembah Dia. Bila kami merasakan, bila kami melihat, bahkan kami mengecap betapa baik dan setianya Tuhan bagi kami. Tidak pernah berubah sedetik pun. Tidak pernah berubah kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan semakin hari semakin besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami mau selalu berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Mari jemaat sendiri berkata, besar anugerah-Mu, besar ya Yesus. Ini yang kami rasakan Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Besar berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar. Ayo angkat tanganmu bersama, katakan besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Mari dengan kesungguhan lebih lagi berkata, besar, besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari terima anugerah Tuhan bersama, katakan semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biarlah alami anugerah Tuhan yang terbesar dan terbaik. Berikan kemuliaan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami percaya sukacita surga turun di tempat ini. Kekuatan, pengharapan, kesembuhan turun di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi, bersama katakan, katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari terima sukacita dari surga. Haleluya. Mari bersama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
rasakan kuasanya, taklukkan badai. Ayo lambaikan tangan kita, katakan haleluya, kau ada dalam hatiku. Yes, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagi sukacita surga nyata penuhiku. kami percaya sukacitamu melimpah di tempat ini Tuhan. Katakan, terima sukacita surga. Yuk. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai. Yang bergerak. Mari lebih lagi. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya. Taklukkan badai yang Ayo pegang tangan. Haleluya, Kau ada dalam hati, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. sukacita surga nyata penuhiku. Boleh berikan tepuk tangan di atas kepala. Kami percaya sukacita surga ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya sukacitamu melimpah di tempat ini Tuhan. Mari umat Tuhan dengan segenap hatimu katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. mari lebih lagi berseru pada Dia, katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kami terima sukacita dari surga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara terkasih. Shalom, Jemaat Rayon 2 yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, sekalipun kita berjumpa secara online, tapi saya tetap percaya hadirat Tuhan ada beserta dengan saudara, menguatkan kita, sembari kita menyelesaikan bulan-bulan terakhir kita di tahun 2022. Saudara, hari ini saya dapat pesan Tuhan yang kuat mengenai memuridkan generasi selanjutnya. Jadi hari ini saya ingin berbicara mengenai memuridkan generasi selanjutnya. Betapa penting hari-hari ini kita mempersiapkan penerus api kebangunan rohani di gereja lokal kita masing-masing. Dan kalau saya bicara seperti ini, beban ini bukan hanya untuk gembala, bukan hanya untuk koordinator ibadah, bukan hanya untuk ketua youth, tapi kepada seluruh jemaat, kepada seluruh orang tua yang hadir. Mungkin saudara hari ini memiliki profesi sebagai guru di sekolah, saudara mungkin sebagai pebisnis, saudara punya toko, saudara sebagai orang tua, atau saudara mungkin belum menikah tapi engkau memiliki adik-adik rohani,
setiap kita sejatinya dipanggil untuk memuridkan generasi berikutnya. Dan pemuridan yang terbaik itu, saudara, dimulai dari rumah dan juga dilanjutkan dengan gereja lokal. Mungkin kita berpikir atau saudara mungkin pernah berdoa begini, yang penting saya setia sama Tuhan. Yang penting saya dan generasi saya yang selamat menyelesaikan pertandingan iman sampai akhir. Saudara, kita mungkin tergoda untuk berfokus pada pertandingan iman sendiri. Kita nggak pusing dengan pertandingan iman generasi berikutnya. Itu urusan mereka. Yang penting saya selamat dan saya menjaga iman saya sampai akhir. Tapi saudara, Alkitab tidak berbicara seperti itu. Ada hal yang perlu kita wariskan kepada generasi berikutnya. Dan salah satu yang perlu kita wariskan adalah Injil keselamatan yang kita miliki hari-hari ini. Saya mau bacakan kepada saudara dari tulisan Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, apa sih harta yang indah yang Paulus tulis itu? Yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Paulus berbicara kepada Timotius dan merujuk kepada dirinya sendiri, kepada kita. Itu adalah Injil. Kalau saudara berbicara dalam konteks 2 Timotius pasal yang pertama, Paulus sedang berbicara mengenai Injil keselamatan, about the gospel. Dan Paulus berkata, pesan Injil ini nggak bisa hanya di generasi aku. Pesan Injil ini nggak bisa hanya di generasi saya. Generasi selanjutnya, generasi ke depan, dia harus mendengar pesan Injil ini. Saudara, pada zaman Timotius menggembalakan gereja pada saat itu, serangan dari mana-mana menyerang iman kekristenan, saudara. Budaya dari sekuler masuk menyerang gereja, saudara. Dan tanpa disadari, hari-hari ini, budaya yang sama dari sekuler duniawi juga mulai masuk menyerang. Entah iman dalam gereja lokal, ataupun nilai-nilai tradisi dalam keluarga itu mulai diserang, saudara. Budaya LGBT sekarang itu mulai masuk kepada generasi muda. Lewat film, lewat tontonan yang mereka tonton, lewat konten sosial media yang mereka baca, saudara. Kalau kita nggak hati-hati, itu bisa mengubah generasi berikutnya menjadi lebih kompromi kepada gaya hidup dosa. Maka dari itu Paulus berkata, Timotius, peliharalah harta yang indah itu yang dipercayakan. Hari ini saya ingin berbicara kepada orang tua, kepada bapak ibu, dimanapun engkau mendengarkan khotbah ini, peliharalah harta yang indah yang Tuhan titipkan dalam hidupmu dan dalam hidup anak-anakmu. Jangan sampai generasi berikutnya mereka nggak bisa mengenal Injil keselamatan yang benar itu. Jangan sampai mereka menjadi kompromi dan mengecilkan nilai Injil yang Tuhan telah bayar dengan hidupnya sendiri. Saudara, kita mungkin berpikir, Pak, itu terlalu berat. Dengan bantuan siapa saya bisa mewariskan iman keselamatan itu? Makanya ayat yang sama dikatakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dengan bantuan Roh Kudus yang hidup dalam hidup saudara dan saya, kita bisa mewariskan iman keselamatan. Kalau hari ini saudara mendengar orang tua, mentor, pembina rohani, melihat perubahan zaman yang begitu cepat, mungkin kita dengan mudah merasa ciut dan rendah diri dalam melayani generasi berikut. Karena itulah Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, Tim, kita nggak berjuang sendirian. Ada Roh Kudus yang beserta dengan kita, yang diberi untuk membantu dan menolong. Saudara, perhatikan, saya sangat tertarik dengan kehidupan Timotius, saudara. Kenapa? Karena dia adalah seorang anak muda yang dipilih sebagai mentinya daripada Paulus, dan bukan hanya mengikut Paulus kemana-mana, tapi dia diutus, diperlengkapi, diberdayakan menjadi gembala muda, saudara. Ya. Dan Timotius itu memiliki track record iman yang panjang. Kalau saudara lihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, saudara lihat bahwa iman Timotius itu sudah dimulai dari iman yang ada di neneknya Lois, saudara. Dan turun kepada ibunya Eunike. Dan akhirnya diwariskan imannya itu kepada harta yang indah itu diwariskan kepada Timotius. Saudara, Tuhan nggak pernah mengecilkan pelayanan orang tua loh. Kalau hari ini saudara berkata, Pak, saya hanya ibu rumah tangga. Saya hari ini hanya ibu rumah tangga. Mungkin saya nggak bisa terlalu aktif di gereja. Saya nggak bisa terlalu aktif pelayanan. Saya mau katakan menjadi orang tua adalah pelayanan yang mulia. Karena saudara mewariskan iman itu kepada anak-anakmu. Justru hari-hari ini,
Saudara, orang tua memiliki andil yang besar dalam mempersiapkan generasi berikutnya yang takut akan Tuhan dan bisa mengarungi dunia yang berubah dengan sangat cepat ini. Timotius nggak egois dengan generasinya sendiri. Kalau Paulus mempercayakan kepada Timotius untuk bisa mewariskan iman itu, Timotius juga tidak berhenti di generasinya dia sendiri. Mari kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Paulus berkata kepada Timotius, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Saudara perhatikan, artinya Paulus memberikan tugas kepada Timotius untuk meneruskan dan mewarisi pengajaran, Injil keselamatan, kehidupan iman kepada generasi selanjutnya agar tidak hilang. Saudara, dan ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, sebagai pembina rohani, sebagai mentor kakak rohani, apapun profesi kita, saudara, kita punya satu panggilan, mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Bagaimana kalau kita tidak mewariskan? Perjanjian lama, saudara, punya banyak kisah mengenai kegagalan satu generasi mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Hari ini saya mau lihat satu kisah, saudara. Ya, tentu saudara familiar dengan kisahnya Yosua ya. Yosua adalah seorang anak muda yang menjadi asisten Musa. Dia mengikut Musa, dia dipilih Tuhan menjadi asistennya Musa. Dia terlibat dalam peperangan, saudara. Dia maju di depan peperangan, dia membela bangsa Israel. Dan akhirnya ketika Musa mati, Yosua dipilih menggantikan Musa. Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mengambil tanah perjanjian, perang saudara, sana-sini, luar biasa. Tapi saya ingin membahas satu kejadian di zaman setelah Yosua. Mari kita buka bersama dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-11. "Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas." Perhatikan Bapak Ibu. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, generasi yang berikutnya, saudara, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Apa yang terjadi? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Perhatikan bahwa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan pada zaman Yosua dan pada zaman tua-tua. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan Tuhan dengan mata mereka sendiri. Mereka adalah generasi yang melihat 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada Firaun dan Mesir. Mereka masih mendengar cerita itu dari nenek moyang mereka. Mereka bangsa yang mencicipi mana di padang gurun. Mereka bangsa yang melihat tiang awan dan tiang api. Mereka adalah generasi yang melihat mujizat Tuhan di padang pasir. Tapi setelah generasi itu mangkat, setelah Yosua wafat, setelah para tua-tua dipanggil Tuhan, bangkit satu generasi yang tidak mengenal perbuatan Tuhan. Kok bisa generasi setelah Yosua tidak mengenal perbuatan Tuhan? Saya nggak tahu apakah mungkin nggak diajarkan, dianggap remeh. Mungkin Yosua terlalu sibuk berperang. Yosua terlalu sibuk mengambil tanah perjanjian sampai dia lupa mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Hari-hari ini ada pesan Tuhan yang sangat penting. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan pertandingan iman ke sendiri. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengambil bagian kita dari tanah perjanjian sampai kita lupa mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Ada satu prinsip penting yang bisa saya ambil. Generasi ayah yang tidak peduli akan melahirkan generasi anak yang jauh dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Generasi ayah yang tidak peduli akan mewariskan generasi anak yang jauh dari Tuhan. Saya yakin kita nggak ada yang mau seperti itu, saudara. Maka dari itu ada setidaknya 3 hal yang dapat kita lakukan, saudara, untuk bisa memuridkan generasi berikutnya. Yang pertama, saudara, dalam Mazmur 78 ayat 3 sampai yang keempat. Mazmur 78 ayat 3 sampai keempat, yang telah kami dengar dan yang kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya.
Saudara, ayat ini berkata begini, kami nggak mau menyembunyikan perbuatan Tuhan. Adakah saudara secara aktif sharing kesaksian hidup dengan anak-anak di rumah? Apakah saudara pernah sharing mujizat yang pernah saudara terima pada waktu muda dulu? Atau pengalaman berjalan dalam iman, di tengah kemustahilan, di tengah sakit penyakit, di tengah penderitaan, saudara sharing bagaimana Tuhan menolong saudara. Sesederhana itu. Saya punya anak kecil, saudara. Aviel, anak saya usia 5 tahun. Yang kedua, Briel usia 3 tahun, saudara. Mereka masih balita, masih batita, saudara. Nggak ngerti pemahaman teologi. Saya mau cerita khotbah teologi panjang nggak? Mereka nggak perlu, karena mereka masih anak kecil. Tapi itu tidak menghentikan untuk kita bisa mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Apa yang harus dilakukan, saudara? Sesederhana mengajarkan mereka berdoa. Ketika maminya sakit, ketika adiknya sakit, ketika saya sakit, kita ajarkan, ayo tumpang tangan, doa sama Tuhan Yesus. Doanya sederhana. Mungkin hanya 1 kalimat, cuma 2 kalimat. Sembari ketawa-tawa. Mereka belum bisa serius. Tapi itu artinya mewariskan iman. Menceritakan pengalaman yang kita alami sebagai orang tua kepada anak-anak itu penting, saudara. Saya mulai cerita bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan. Saya nggak tahu dia mengerti apa tidak, tapi saya ceritakan. Saya saksikan. Kalau saya disembuhkan Tuhan, saya bilang, Aviel, Tuhan Yesus sembuhin papi. Tuhan Yesus juga bisa sembuhin kamu kalau kamu sakit. Yuk kita berdoa sama Tuhan Yesus. Saudara, hal sederhana seperti itu namanya mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Dari situ, pelan-pelan ketika anak mulai dewasa, mulai bisa berpikir secara kritis, kita bisa ajak diskusi mengenai Allah yang bisa menyembuhkan itu. Sekalipun dunia di sekitar kita berkata, mungkin Allah tidak bisa berbuat mujizat, tapi kita mewariskan iman itu, saudara. Yang kedua, dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara, saya mau mengutip satu survei dari Bilangan Research Center di Indonesia pada tahun 2018. Ada di website mereka, Bapak Ibu. Mereka mensurvei lebih dari 4.000 anak-anak muda di 42 kota se-Indonesia. Dan yang mencengangkan, saudara, survei ini mau bertanya, siapa sih sosok yang paling berjasa yang menuntun kamu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membuat kamu menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Dari 4.000 anak-anak muda, satu Indonesia, 73% berkata orang tua. 73% berkata orang tualah yang bertanggung jawab, yang berjasa membawa mereka mengenal Tuhan dan membuat mereka sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Artinya apa? Orang tua hari-hari ini sangat diperlukan. Makanya tidak heran iblis menyerang generasi orang tua. Tidak heran iblis menyerang keluarga. Iblis menyerang pernikahan. Hari-hari ini kita perlu banyak berdoa untuk orang tua. Hari ini kita perlu banyak berdoa untuk keluarga-keluarga. Kenapa? Karena generasi berikutnya bisa menyelesaikan amanat agung kalau mereka telah menjadi murid. Dan yang secara efektif bisa memuridkan mereka adalah orang tua. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo di rumah. Saya tahu kita semua sibuk, mungkin bekerja, ada bapak yang bekerja, ibu juga yang bekerja, pulang sudah malam, sudah capek. Saudara, ambil waktu, cari waktu, luangkan waktu untuk bisa mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, tips yang terakhir yang gak kalah penting. Tidak ada pemuritan tanpa ada hubungan. There is no discipleship without relationship. Ketika Yesus memuridkan 12 muridnya selama 3,5 tahun, Yesus nggak hanya mengajar dalam konteks ruang ibadah, dalam konteks kelas. Yesus membangun hubungan dengan hidup bersama-sama dengan mereka. Yesus melayani bersama-sama dengan mereka. Karena itu cara terbaik untuk melakukan pemuritan adalah dengan membangun hubungan. Kepada orang tua, hubungan kepada anak itu dimulai ketika saudara meluangkan waktu. Saudara, anak-anak kecil, mereka mengerti kasih adalah waktu. Mungkin bagi anak yang remaja, anak yang sudah kuliah, anak yang sudah kerja, berbeda. Mungkin waktunya nggak sebanyak seperti mereka masih kecil. Tapi justru mereka butuh apa? Panutan. Mereka butuh example. Mereka butuh role model dari orang tua. Untuk bisa apa? Untuk bisa mewariskan iman. Kalau tidak ada hubungan, apa yang mau dibicarakan, saudara? Kepada gereja lokal, kepada gembala, pembina rohani, sama. Kita dalam pelayanan bukan hanya dalam soal ibadah raya, job desk, yang penting pelayanan beres, yang penting jemaat datang, yang penting ibadah selesai, nggak ada masalah. Tapi kita perlu mewariskan iman dalam pelayanan kita masing-masing. Ada amin, Bapak Ibu?
Demikian juga saudara, hari-hari ini, apapun profesi saudara, kita perlu mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Saya tutup dengan alasan kenapa kita harus memuridkan generasi berikutnya. Ada satu alasan yang penting, karena kita perlu menyelesaikan amanat agung. Karena Yesus minta kita menyelesaikan amanat agung. Kita nggak tahu kapan Yesus datang kali yang kedua, saudara. Dalam 10 tahun ke depan, 2033, itu adalah 2000 tahun peringatan Yesus mati, Yesus bangkit, dan Roh Kudus turun. 2033. Saya yakin peringatan 2000 tahun itu adalah waktu yang luar biasa, saudara. Saya percaya, saudara, 2033 akan terjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu, kita tidak boleh kehilangan waktu. Dari sekarang, saudara, dari sekarang, kalau bisa kita mulai memuridkan, saudara. Keluarga, mari ambil waktu. Gereja, mari ambil waktu. Kalau saudara berkata, Pak, saya nggak bisa. Mari bentuk satu pelayanan yang baru. Mungkin gereja bisa memberikan bimbingan kepada orang tua. Gereja bisa membuka kelas kepada orang tua. Bagaimana memuridkan. Bagaimana setidaknya kita bisa mewariskan iman. Atau setidaknya keluarga-keluarga mulai mengambil waktu. Berdoa secara khusus bagi anak-anak saudara. Mungkin hari-hari ini di tengah-tengah saudara ada mungkin yang anak-anaknya sedang jauh dari Tuhan. Mungkin mereka sedang berontak kepada saudara. Berontak kepada Tuhan. Saudara jangan khawatir. Saudara jangan menyerah. Karena doa orang tua, saudara, saya percaya, bukan hanya orang tua, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan hari ini cukup sederhana. Kita nggak mau, saudara, jadi seperti bangsa setelah Yosua. Yosua keren, hebat. Dia mengambil Yeriko, saudara, merebut tanah perjanjian, saudara, luar biasa. Tapi generasi setelah Yosua, bangkit satu generasi yang nggak mengenal Tuhan. Saya begitu yakin, saudara, setiap kita dipanggil untuk bisa mewariskan iman. Kita nggak mau setelah kita ada generasi yang bangkit yang nggak mengenal Tuhan. Ceritakan kesaksian hidup kita, saudara. Ceritakan pengalaman iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Dan jalan yang patut bagi seorang anak muda adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Karena itu, Bapak Ibu, hari ini saya selesai berbicara, tapi saya ingin berdoa. Bapak Ibu, ayo, dimanapun saudara berada, ambil komitmen hari ini untuk bisa memuridkan generasi berikutnya. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap bapak, setiap ibu, setiap orang tua yang mendengar khotbah ini. Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat, berikan Roh Kudus, pertolongan-Mu kami butuhkan hari-hari ini untuk bisa memuridkan anak-anak kami, untuk bisa memuridkan generasi selanjutnya Tuhan, agar mereka bisa menyelesaikan, agar kami dan mereka bisa bersama-sama bergandeng tangan menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan datang kali yang kedua. Roh Kudus, pengurapan-Mu kami butuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat datang. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Hadirilah ibadah perdana GBI Swiss Bell-In sekaligus ibadah ucapan syukur HUT GBI Suropati ke-12 dengan tema Fulfillment of His Promise yang akan diselenggarakan perdana di GBI Swiss Bell-In pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat yang bertempat di Transmart Mall, lantai 2, Jalan Veteran nomor 8 Malang. Diinformasikan kepada jemaat GBI Men Armet,
bertepatan dengan adanya ibadah ucapan syukur HUT GBI Suropati ke-12, maka ibadah GBI Men Armet pada jam ketiga tanggal 6 November 2022 pukul 5 sore akan digabungkan dengan ibadah perdana GBI Swiss Bell-In pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat yang bertempat di Transmart Mall, lantai 2, Jalan Veteran nomor 8, Malang. Youth Next Gen On-Site Service diperuntukkan bagi anak muda dari usia 15 sampai 25 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti on-site service tersebut setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Jangan lewatkan GC Next Gen On-Site Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah GC ini diperuntukkan untuk anak berusia remaja. Ibadah Sekolah Minggu Suropati Kids juga diadakan secara on-site setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di ruang gereja anak. Untuk itu, kami menghimbau saudara-saudari sekalian agar mengajak putra-putrinya untuk dapat beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu tersebut. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Kami kembali mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, Anda dapat men-scan QR barcode di banner pintu masuk atau dapat menghubungi WhatsApp yang tertera. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa, dan kesaksian melalui WhatsApp Center di 0812 1262 1700. Puji Tuhan, oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk membangun sebuah rumah Tuhan dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu GBI Suropati Cabang Swiss Bell-In. Saat ini, progres pembangunan rumah Tuhan sedang terus berlanjut dan kami memerlukan dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Maka sebagai gereja kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Bell-In. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 440 7777 033. Kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pembangunan di tempat ini. Terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @gbisuropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sekian GBI Suropati News untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita, tanda kita mau mengandalkan Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Satu-satunya yang
kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, harapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama, satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari santong saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui anak yang tunggal persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai sampai kedua kalinya, sampai Tuhan menjemput kita sampai kedua kalinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.